sebagai citra Allah ya. Sebelumnya Ibu akan menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kalian mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur, bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah, dan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sampai sekarang dapat mempelajari tugas yang Bapak Ibu guru kami berikan. Semoga kami bisa memahami ini menurut kami. Semoga kami bisa mengerjakannya dengan mudah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rara. Akan kisah tentang si kembar Dara Basule dan Bujang Arwe. Pada zaman dahulu ada sepasang suami istri yang berasal dari desa Raba. Ya, setelah lama menikah, mengandunglah Ibu Anta sekitar 9 bulan 10 hari. Dan waktunya Ibu Anta ini akan melahirkan. Ya, kemudian Bapak Batua suami Ibu Anta membawa Ibu Anta ke rumah sakit atau bidan EPA. Jarak rumah mereka sekitar 3 kilometer. Ya. Pada pagi hari dengan dibantu perawat, bidan EPA berhasil membantu persalinan Ibu Anta. Ibu Anta pun melahirkan anak bayi kembar ya. Yang satu perempuan dan yang satu laki-laki ya. Kemudian Bapak Anta ini dengan setia ya, tidak mendampingi Ibu Anta. Tidak henti-hentinya Bapak Batua membelai istrinya sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah memberikan anak sekaligus berapa? 2 ya, satu laki-laki dan satu perempuan. 2 hari kemudian Ibu Anta sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Menjelang 7 hari biasanya kebiasaan orang Dayak itu memberikan nama ya kepada anak-anaknya. Biasanya orang Dayak memberikan nama itu biasanya disebut apa? Batara ya, dengan ritual adat yang didoakan secara khusus. Biasanya ada nyanga yang dilengkapi dengan peraga adat. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Dara Basule dan bayi laki-lakinya diberi nama Bujang Arwe ya. Tahun demi tahun kemudian Dara Basule dan Bujang Arwe ini menjelang 11 tahun sama seperti kalian ya. Kemudian Bujang Arwe ini mirip sekali dengan ayahnya. Demikian pula dengan sifat dan kesukaan mereka. Kemudian Dara Basule ini adalah mirip sekali dengan ibunya. Tergolong anak yang ramah, yang rajin, pandai menari dan pandai bernyanyi. Bujang Arwe berbadan kekar dan pandai bermain bola. Suatu ketika mereka menjenguk kakeknya sangat tertegun ya, terkejut melihat Dara Basule dan Dayang Bujang Arwe sangat mirip dengan kedua orang tuanya. Kakeknya memeluk Dara Basule dan Bujang Arwe dengan penuh sukacita ya. Kakeknya pun berkata, kalian ini katanya bagaikan pinang dibelah 2 ya. Ya baik, kita lanjut lagi. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan kalian, pada kalian tolong kalian jawab ya. Yang pertama, bagaimana kesan kalian melihat atau mendengar cerita tentang si kembar Dara Basule dan Bujang Arwe? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ayo. Karena Dara Basule dan Bujang Arwe anak yang baik dan ramah, apalagi memiliki wajah yang cantik dan tampan. Iya, kira-kira yang lain ada lagi nambah penjelasan dari Rara? Ada? Tidak ya? Ya baik. Dari cerita tadi, Dara Basule sangat mirip dengan ibunya.
Iya ya, sangat mirip dengan ibunya. Sekarang bujang Arwe kira-kira mirip dengan siapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dengan ayahnya, Bu. Oh iya, dengan ayahnya ya. Penjelasan tentang bagai pinang dibelah dua, peribahasanya apa? Artinya, Bu, dua orang atau dua hal yang sama dan tidak terlihat bedanya. Iya, berarti sangat mirip ya, sama. Itu namanya bagai pinang dibelah dua ya. Sekarang kita bersama-sama melihat ke fokus ya tentang penjelasan materi tadi atau cerita tadi. Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan dari kisah Dara Basule dan Bujang Arwe ya, menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka, menganugerahkan pasangan suami istri Ibu Atta dan Bapak Batua secara menakjubkan ya. Sule mencerminkan siapa tadi? Ibunya. Sedangkan Bujang Arwe Ayahnya. ya, keluarga di desa juga dengan mudah mengenali mereka ya. Keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada sifat fisik, tetapi juga pada sifat atau bakat hobi mereka ya. Mereka tadi kalau Dara Basule kira-kira hobinya apa tadi? Bernyanyi. Iya, bernyanyi. Sedangkan Bujang Arwe Main bola. iya. Sekarang kita lanjut pada bacaan kitab suci tentang Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ayo kita bersama-sama bacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di lautan dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, sekarang kita sudah membaca kitab suci. Sekarang Ibu minta setiap kelompok tolong dicatat pertanyaan dan dijawab. Ibu beri kasih waktu 10 menit ya. Nomor 1, menurut kisah di atas, bagaimanakah Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Lalu nomor 2, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Lalu yang ketiga, apa tugas yang Tuhan berikan kepada manusia yang telah menciptakan seturut citranya? Yang keempat, berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabat sebagai citra Allah. Ya, mulai sekarang kerjakan 10 menit. Minta kelompok 1. Nomor 1, menurut kisah di atas, bagaimanakah Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Menurut kelompok kami, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sang pencipta hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan posisi dan kedudukan yang istimewa kepada manusia. Iya, kira-kira kelompok lain ada yang menanggapi atau sudah pas jawabannya? Sudah pas ya. Lalu yang nomor 2, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kira-kira kelompok 2, ayo. Menurut kelompok kami, jika dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal ini berarti bahwa Allah menganugerahkan martabat yang luhur dan menempatkan manusia sebagai wakilnya di tengah-tengah ciptaan lainnya. Dengan keistimewaan tersebut, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga,
Apa tugas Tuhan berikan kepada manusia yang telah menciptakan seturut citranya? Kelompok 3. Menurut kelompok kami, tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan bahwa manusia sebagai citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya. Sudah pas jawabannya? Sudah. Sekarang yang pertanyaan keempat. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabat sebagai citra Allah. Kira-kira kelompok berapa bisa jawab? Memaafkan teman atau orang lain yang bersalah dan meminta maaf jika kita yang bersalah. Iya, betul. Kemudian juga mengasihi atau membantu orang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan, juga menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan teman-teman kita ya. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya ya. Hal itu menunjukkan bahwa manusia sangat apa? Istimewa atau diistimewakan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu jika dikatakan manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakannya manusia, Allah memberikan martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai apa? Yang menampakkan wajah Allah. Di pihak lain manusia juga dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Lalu yang ketiga, tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah, melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan bahwa manusia citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas apa? Ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang merayap di bumi. Lalu contoh-contohnya yang seperti kalian sebutkan tadi ada mengampuni orang-orang yang bersalah, mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan atau yang mendapatkan musibah, dan menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar mereka ya. Di mana terdapat masyarakat memandang kaum perempuan itu lebih apa? Lebih rendah, dan kaum laki-laki itu lebih tinggi derajatnya ya dari kaum perempuan. Tetapi Gereja Katolik memandang bahwa manusia adalah cipta Allah yang sederajat. Ya, laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan yang sama luhurnya. Sebagai citra Allah, manusia hendaknya bersikap apa? Berbuat dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan melakukan kehendak Allah, manusia menunjukkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Manusia adalah gambar Allah yang kelihatan. Yang perlu kita ingat ya, baik ini adalah bacaan kitab suci. Yang perlu kalian ingat dari pelajaran hari ini adalah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang. Ya, pelajaran kita hari ini sudah? Ibu kasih tugas ya, tolong nanti kalian kerjakan ya. Minggu depan di kumpulkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Amin.
anak-anak. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Minggu depan nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya.